Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah, faqad faza man ittaqa. Faqad qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat Jum'ah yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lewat mimbar Jum'ah ini khatib mewasiatkan, mari kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan semaksimal mungkin memanfaatkan, menggunakan seluruh kenikmatan yang Allah berikan, baik kenikmatan sehat, nikmat waktu luang, nikmat rezeki, nikmat jabatan, untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang tujuan Allah menciptakan kita tak lain adalah illa liya'budun, supaya kita menghambakan diri atau menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema khutbah kita pada siang hari ini insyaallah tentang ridho ibumu adalah ridho Rabbmu. Ridho ibumu adalah ridho Tuhanmu. Sebuah hadis yang populer yang mungkin sebagian besar kita hafal, diriwayatkan Nabi mengatakan, ridallahu fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sukhtihima. Ridho Allah itu bergantung dengan ridho kedua orang tua, begitu juga murka Allah bergantung dengan murka orang tua. Riwayat yang lain mengatakan, ridho Rabbi fi ridhal walidi wa sakhatur Rabbi fi sakhatil walidi. Ridho Tuhan itu selaras dengan ridho orang tua, murka Tuhan juga selaras dengan murka orang tua. Di belakang anak yang sukses pasti ada orang tua yang membimbing sejak kecil. Ada aliran doa dari seorang ibu yang tidak pernah terputus, siang maupun malam mendoakan putra terkasihnya. Maka pantas kalau dalam Islam perintah untuk berbakti kepada orang tua di dalam Al-Quran disandingkan dengan perintah untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di banyak ayat perintah beriman kepada Allah dan perintah berbakti kepada orang tua itu disandingkan. Di antaranya dalam surat An-Nisa Allah mengatakan, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah, jangan kalian sekutukan Allah, dan berbaktilah kepada orang tua. Berbuat baiklah kepada orang tua. Di surat Al-Isra pun demikian Allah mengatakan, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu telah menetapkan
janganlah kalian menyembah Tuhan kecuali Dia, dan dengan kedua orang tuamu berbuat baiklah. Allah pun mengatakan, anishkurli wali walidaik, syukurlah kepadaku dan syukurlah kepada orang tuamu. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mencari ridho orang tua bagi seorang anak adalah harga mati. Kalau anak pengen sukses dunia, sukses akhirat, pastikan memegang ridho dari orang tua. Bagaimana kita mencari ridho orang tua? Bagaimana kita menyenangkan orang tua? Pertama, jikalau orang tua memanggil kita, maka cepat-cepat untuk dibalas. Jika orang tua miss call kita, telepon kita, cepat-cepat diangkat. Memenuhi panggilan orang tua itu wajib. Betapa banyak di antara kita ketika telepon berdering dari ibunya dibiarkan, biar seolah-olah tidak dengar kalau ada telepon dari orang tua. Tapi kalau yang telepon istrinya, atau yang telepon pacarnya, atau yang telepon atasannya, cepat-cepat dijawab. Tapi kalau orang tua di nomor sekiankan. Bahkan ada anak zaman sekarang itu mode WhatsApp-nya dibuat tidak bercentang. Jadi antara dibaca dan tidak dibaca itu nggak ada bedanya. Centangnya tetap coklat atau abu-abu. Itu bisa menyakiti hati orang tua. Orang tua sudah salam, sudah WhatsApp, kita baca, tapi karena centangnya masih abu-abu, orang tua mengira kita belum membaca. Membodohi orang tua. Dengan aplikasi ini banyak orang tua kecewa. Anak di miss call nggak jawab, di WhatsApp nggak jawab, dilihat HP-nya ibunya masih contang abu-abu. Dikira ibunya nggak melihat HP, tapi sebenarnya sudah dibaca, tapi sengaja nggak dibales. Maka menjawab panggilan orang tua itu bagian daripada menyenangkan orang tua. Bahkan seandainya kita sedang sholat, jikalau sholatnya itu sholat sunnah, kemudian kita tahu ada orang tua memanggil kita, ulama mengatakan boleh membatalkan sholat sunnah kita demi memenuhi panggilan orang tua. Sholat sunnah, maklum sunnah, memenuhi panggilan orang tua adalah wajib. Dimanapun kalau ada wajib dan sunnah berkumpul, maka yang wajib lebih didahulukan. Kalau kita ingat kisah seorang waliullah dulu namanya Jurayj. Ketika Jurayj sedang sholat, dipanggil ibunya, ya Jurayj. Kata Jurayj dalam hatinya, ya Allah, ummi wa sholati. Ya Allah, ibuku memanggil tapi aku sedang sholat. Akhirnya Jurayj memutuskan melanjutkan sholatnya, mengabaikan panggilan ibunya. Besok lagi ibunya datang memanggil, ya Jurayj. Kata Jurayj dalam hatinya, ya Allah, ya Rabbi, ummi wa sholati, ibuku dan sholatku. Dipilih sholatnya, dia lanjut sholat. Besoknya lagi ibunya datang, ya Jurayj, sama, ya Rabbi, ummi wa sholati, wahai Tuhanku, antara panggilan ibuku dan sholatku. Jurayj memilih sholat. Di hari yang ketiga ini, ibunya merasa jengkel, ada anak dipanggil orang tua gak jawab. Kata ibunya, Allahumma la tumithu hatta yanzura fi wujuhil musimat. Ya Allah, jangan kau wafatkan anakku ini, anak yang soleh, pinter, alim, ahli sholat. Ya Allah, jangan kau wafatkan anakku ini sampai dia bertemu dengan seorang wanita pelacur. Diijabah doa ibunya, akhirnya Jurayj diuji oleh Allah dengan seorang wanita yang pelacur. Memenuhi panggilan orang tua wajib. Gercep kalau ada ibu manggil, ada bapak manggil, telepon, balas telepon. Jangan ditunda-tunda, dilihat seolah-olah kita nggak dengar kalau ibu sedang telepon. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dulu ada seorang ulama yang sedang ngisi kajian. Dikisahkan nama ulamanya itu adalah Haywah bin Syarih, seorang ulama yang punya majelis
punya murid-murid, ketika dia sedang ngaji, ibunya memanggil, ya haywah, tolong berikan makan ayam-ayam itu. Langsung majlisnya ditinggalkan, padahal di depan sedang ada jamaah, ada murid-murid, tapi panggilan orang tua lebih wajib. Ditinggalkan majlisnya, dia penuhi panggilan ibunya untuk apa? Memberi makan ayam-ayamnya. Jangankan cuma pacar kita misalnya, atau kawan-kawan kita misalnya, atau kalau kita seorang pimpinan punya wewenang, ada rapat kok ibu telepon misalnya, memenuhi panggilan ibu lebih wajib. Kemudian yang kedua, kata Allah dalam Al-Quran, wakhfid lahuma janahadz-dzulli minar rahmati. Di depan orang tua itu rendahkan diri kita serendah-rendahnya, karena seberapa tinggi pun derajat kita, seberapa banyak titel pendidikan kita, seberapa kaya kehidupan kita, di mata ibu bapak kita, kita tetap adalah anaknya. Jangan menampilkan di hadapan ibu itu saya itu dosen, saya itu profesor, atau saya itu direktur. Jangan. Rendahkan di hadapan beliau serendah-rendahnya. Imam Abu Hanifah itu punya seorang ibu. Suatu ketika ibunya itu ada masalah tentang fikih. Ibunya bersumpah kemudian melanggar sumpahnya. Ketika melanggar sumpahnya, kemudian bertanya kepada Imam Abu Hanifah, yang beliau adalah orang yang faqih, seorang mufti, seorang ahli di bidang ini. Ketika Imam Abu Hanifah memberikan jawaban kepada ibunya, walan tardo, ibunya enggak puas. Kemudian ibunya minta supaya diantar kepada sosok ulama yang ada di waktu itu, yang insya Allah namanya Zur'ah Al-Qas, Zur'ah Qas namanya. Jadi seorang ulama yang di masjid, sering ada kajian di masjid. Imam Abu Hanifah, ibunya punya masalah fikih, anaknya pinter, tapi ketika anaknya dapat jawaban dari, ketika ibunya dapat jawaban dari anaknya, enggak puas. Karena sepinter apapun anak di mata orang tua, ya tetap anak. Ketika dikasih jawaban Abu Hanifah, masa iya sih, kok gak mantep aku misalnya, tolong aku diantar ke siapa tadi, Zur'ah Al-Qas. Diantar, kemudian apa kata Zur'ah Al-Qas, wahai ibu, jenengan datang kepada saya minta fatwa, sedangkan di samping jenengan orang yang paling faqih dan alim di sini. Lalu kemudian Abu Hanifah membisiki kepada Zur'ah Al-Qas tadi, Zur'ah, tolong berikan fatwa kepada ibu saya, berikan jawaban A, B, C, dan D. Justru orang yang dimintai fatwa oleh ibunya itu jawabannya datang dari Imam Abu Hanifah, seorang alim, seorang faqih, tapi di mata ibu tetaplah seorang anak. Dan sikap beliau Abu Hanifah tidak kemudian mentang-mentang, wes kan sudah tak bilangin saya mah dan sebagainya, tidak. Tetap beliau tawadhu, ngantar ibunya menghadap kepada syekh tadi untuk mendapatkan fatwa, dan isinya sama dengan yang beliau fatwakan. Maka wahai para anak, di depan orang tua rendahkanlah diri serendah-rendahnya. Berapapun pangkat jabatan kita, di hadapan orang tua kita, kita adalah tetap anak. Maka nggak jarang kita itu sudah berkeluarga atau mungkin ngekos, ketika ibu kita datang cari pakaian kotor dan sebagainya, karena memang kita seorang anak. Jadi kalau ibu datang minta diantar jalan-jalan, supir suruh istirahat, kita yang antar. Waktu kita berbakti kepada anak. Walaupun kita bisa menyewa supir, bisa membelikan makanan kemana misalnya, atau apa pesan via online, kalau ibu kita butuh kita antar, muliakan beliau. Wakhfid lahuma janahadz-dzulli, rendahkan diri kita di hadapan orang tua kita serendah-rendahnya. Kemudian yang lain kata Al-Quran, wala taqul lahuma uffin, jangan sekali-kali berkata kepada orang tua ah, atau ucapan perkataan yang menyakiti hati. Selalu jawabi pertanyaan, tanggapi dengan ucapan yang sopan dan santun.
Jangan jangan grundel, jangan menampilkan raut muka yang mengecewakan beliau berdua. Karena kalau beliau berdua sampai murka, akan disertai murka dari Allah Subhanahu wa taala. Ridallah fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sukhtihima. Selalu gercep ketika orang tua manggil, selalu sami'na wa ata'na ketika orang tua memerintahkan sesuatu kepada kita. Rendahkan diri kita di hadapan orang tua serendah-rendahnya. Dan panjenengan yang sudah berkeluarga, yang jauh dari orang tua, sesering mungkin telepon kepada ibu dan bapak kita, itu menyenangkan hati mereka. Sesering mungkin kunjung ke rumah mereka, itu menyenangkan hati mereka. Sesering mungkin kirim hadiah kepada mereka, walaupun mereka kaya. Seorang orang tua itu kalau dapat hadiah dari anaknya, selalu dibangga-banggakan di teman-temannya. Ini sinukono anakku. Padahal orang tuanya itu mampu beli sendiri. Kenapa? Karena kalau anak yang memberikan, dia bangga, dia gembira, dia bahagia. Sering-sering kirim hadiah. Sekarang zaman toko online, orang tua kita di Bojonegoro, di Gresik atau di mana, bisa dipesankan lewat online, dikirim ke sana. Walaupun cuma sekedar sabun misalnya. Atau minta rekening listriknya setiap bulan bayar, walaupun orang tua kita mampu, kita yang bayar, untuk menyenangkan hati mereka. Pemberian kita mungkin sedikit, tapi itu menjadikan hati mereka berbunga-bunga, bergembira ketika memiliki anak itu empatinya tinggi kepada orang tua. Di hari ibu ini, mari kita muliakan ibu-ibu kita raih ridho mereka. Insya Allah ridho ibu kita akan mendatangkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jenengan ambil cerita dari siapapun, pasti di belakang orang yang sukses ada bakti dia kepada ibu dan bapaknya. Di belakang orang yang sukses ada doa ibu yang senantiasa mengalir setiap sepertiga malam terakhir. Ada perut ibu yang lapar puasa Senin Kemis untuk mendoakan anak-anaknya. Maka kalau kita sudah dewasa, saatnya kita berbakti kepada beliau-beliau. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat innahu wal ghafurur rahim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim wa qul rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat walhamdulillahi ala kulli hal. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a bi sunnatihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقد قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر.